Setelah kemarin kita mengeksplor di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, selanjutnya kita pergi ke Jakarta, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa, mencari tahu tentang sejarah Sunda Kelapa. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta tidak terlepas dari pertarungan tiga kekuatan besar, yakni Kerajaan Banten, Kerajaan Pajajaran, dan Kerajaan Portugis, yang kala itu menginjakkan kaki di Pelabuhan Sunda Kelapa secara bergantian untuk melakukan aktivitas perdagangan. Sejarawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Johan Wahyudi, mengisahkan bahwa agak sulit untuk menemukan catatan pasti terkait kapan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Sunda Kelapa dilakukan. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa aktivitas tersebut mulai hidup pada abad ke-15 di bawah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Paku Pajajaran dengan kepercayaan Hindu kala itu. Letak geografis yang sangat strategis untuk melakukan perdagangan menarik para pedagang dari penjuru Nusantara maupun berbagai belahan negara lain seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, dan Portugis untuk datang ke pelabuhan tersebut. Mereka membawa barang-barang berupa porselin, kopi, sutra, kain wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi kekayaan tanah air saat itu. Berdasarkan penelitian seorang penulis buku asal Prancis, kata Johan, Kerajaan Pakuan Pajajaran yang kala itu menguasai Sunda Kelapa bergeser karena menguatkan ajaran Islam di Banten melalui Sunan Gunung Jati yang saat itu dipimpin oleh putranya yang dikenal sebagai Sultan Hasanuddin. Ketika Islam semakin berkembang di pedalaman Sunda, terutama di kawasan Banten, Girang yang sekarang kawasan Serang itu, mulai ada alih kekuasaan dari penguasa Buddha menjadi Muslim. Tokohnya Sultan pertama Banten, Sultan Hasanuddin, adalah anak Sultan Gunung Jati, Kerajaan Cirebon. Namun demikian, peralihan itu berlangsung bukan dengan peperangan. Hal itu dikarenakan adanya hubungan baik antara Sultan Hasanuddin dengan anak dari Raja Pajajaran, yakni Sri Mangana Atta Kisamaluda, sehingga proses Islamisasi berlangsung mudah dilakukan. Belakangan hadirlah kerajaan Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa yang memang sudah lebih menginjakkan kaki di Malaka sejak tahun 1511. Malaka merupakan pusat induk perdagangan kala itu. Portugis kemudian datang ke Sunda Kelapa untuk melakukan perdagangan dan mendapatkan izin untuk mendirikan gudang sebagai tempat untuk menghimpun barang dagangannya. Portugis diberi izin mendirikan gudang di Sunda Kelapa oleh Kerajaan Pajajaran. Belakangan justru digunakan Pajajaran sebagai rekan dia untuk menahan laju Islamisasi Cirebon. Jadi mereka kolaborasi membendung Islamisasi dari Cirebon dan belakangan dari Banten karena Portugis itu datang bukan dalam posisi kosong, tapi juga bawa senapan, baju tempur, bahkan ada pendeta untuk melakukan kristenisasi saat itu setiap mereka datang. Johan menuturkan pada tahun 1525 sosok Fatahillah atau Valetan menjadi sosok yang paling dikenang dalam pertempuran mengusir penjajah kala itu. Bangsa Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun demikian belum ada dokumen resmi
Kapan pastinya pengusiran itu dilakukan hingga hari ini yang dikenal sebagai cikal bakal kota Jakarta pada tahun 22 Juni 1527. Memang kala itu kita perlu mencari. Saya berasumsi ada dokumen sejarah soal itu karena naskah perjanjian dengan perdagangan Portugis itu ada yang tersimpan di Lisabon. Logikanya pasti ada kalau masa sebelum Islam. Ada apalagi masa itu, kata Johan. Saat itu, lanjutnya, Fathahillah menilai bahwa posisi Portugis sebagai ancaman regional terhadap seluruh kerajaan di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Untuk itu, ia mengarahkan armada perangnya bersama Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan menggantinya nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta atau kemenangan yang gilang gemilang. Tidak berhenti sampai di sana. Secara perlahan kekuasaan Fathahillah yang kala itu usai mengusir Portugis mulai meredup dan perlahan dikuasai Banten yang saat itu menempatkan seorang adipati bernama Pangeran Wijayakarma. Dari sana pula ia mulai membentuk komunikasi dengan Belanda. Kisah hidupnya Fathahillah belakang misterius. Bagaimana masa-masa terakhirnya hilang begitu saja karena sejarah dengan cepat mengarah ke Pangeran Wijayakrama. Kemudian mereka Belanda datang itu baik-baik, datang sama dengan Portugis ini membuka loji, semacam pergudangan dan perkantongan. Tapi ternyata mereka juga menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan, ujar dia. Diakui Johan bahwa dalam beberapa catatan seperti ditulis Wuka Chandra Sasmita, Wijayakrama ini menguasai Banten. Namun dalam kepemimpinannya tidak melibatkan Banten. Selain kepada Belanda, Wijayakrama juga memberikan izin kepada orang Inggris untuk mendirikan pertahanan dengan catatan membantu Wijaya apabila mendapat perlawanan dari Belanda. Ia adalah Jan Peterson John yang merupakan gubernur jenderal VOC kala itu pada tahun 1619, dikenal sebagai pendiri Batavia, pengganti Jayakarta pasca dimenangkan oleh Fathahillah. Dalam perjalanannya terjadi persengketaan, akhirnya perang. Itu Jan Peterson yang kemudian dikenal sebagai pendiri kota Batavia. Mereka memimpin perang VOC melawan Pangeran Wijayakrama dan Inggris pada tahun 1619. Pendirian Batavia artinya peperangan itu bisa dimulai dari tahun sebelum 1619, ucap Johan. Sejak saat itu pula, namun pelabuhan Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta di tangan Fathahillah dan menjadi Batavia di masa VOC Belanda di bawah kepemimpinan Jan Peterson yang kemudian kembali beralih menjadi pelabuhan Sunda Kelapa oleh pemerintahan Republik Indonesia hingga saat ini. Begitulah informasi tentang sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa dari saya, dan terus ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.